Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Pecinta Al-Quran, para talil Al-Quran di mana saja Anda berada, qari'in dan qari'at jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati oleh Allah dan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita syukuri bersama, kita diberikan karunia nikmat oleh Allah berupa kesehatan dan kesempatan, dengan disertai hidayatut taufik, sehingga kita berupaya untuk bisa berbuat yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita, terutama sekali di dalam membekali diri kita untuk menuntut suatu ilmu dalam suatu majlis tilawatil Quran, tahsin wa tartil wal fasaha. Tentu dalam hal ini kita akan bisa mengeterapkan bacaan Al-Quran itu dengan baik dan benar. Marilah kita awali bersama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencucurkan ilmunya dari langit kepada kita bersama di awal tahun 2022 ini, dengan bersama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya arhamar rahimin. Nah, baiklah pecinta Al-Quran, para penuntut ulumul Quran sebagai talil Quran yang dirahmati oleh Allah dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini Ustadz akan memberikan suatu pembelajaran, yaitu susunan lagu Al-Quran menurut musabaqah tilawatil Quran yang biasa kita praktekkan pada saat kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam tilawatil Quran itu, dengan sistem mengikuti kaidah aturan musabaqah tilawatil Quran di mana saja penyelenggaraan itu berada. Kalau yang lalu kami memberikan tentang susunan lagu Al-Quran, itu hanya merupakan susunan haflah tilawah, tidak berurutan, hanya diawali saja irama Bayyati Husaini pada nada qarar dengan tingkatan-tingkatan nada, yaitu maqam, nawa, dan jawab. Adapun di dalam susunan musabaqah tilawatil Quran ini, kita akan memulai dengan lagu Bayyati Husaini. Kita akan membawakan sebanyak minimal 3 tingkatan tangga suara. Akan menjadi ideal sekali kalau mampu kita bawakan dengan tingkatan nada yang keempat, yaitu jawabul jawab. Tingkatan yang pertama adalah suara qarar, artinya rendah. Kemudian dilanjutkan dengan nada suara nawa, artinya sedang, atau tingkatan tangga 2.
Kemudian baru tingkatan suara jawab, yaitu tangga 3, suara lebih tinggi lagi. Kemudian pada puncaknya akan kita bawakan susunan nada suara jawabul jawab atau tingkatan tangga keempat. Masing-masing tingkatan nada itu ada perubahan-perubahan nada yang dinamis dan harmonis, sehingga tidak terjadi overtone atau fals. Jadi harus berurutan. Nah, nada dasar yang dinamakan suara qaror, pecinta Al-Quran di mana saja Anda berada, tentunya harus menghimpun pernafasan kita berada pada diafragma dan ditekan suara itu keluar dari perut, sehingga dinamakan nada qaror itu adalah nada dada, karena tekanannya dari perut sehingga suara itu akan dikeluarkan dari tekanan pada dada kita. Kemudian pada waktu suara tunawa atau suara sedang tingkatan tangga 2, suara kita intonasi atau tekanannya adalah berada di tenggorokan. Kemudian baru kita meningkat lagi ke suara jawab, yaitu tangga 3. Suara itu intonasinya berada di jaufiyah atau rongga mulut. Nah, itu kita tekan suara kita di rongga mulut. Barulah tingkatan nada jawabul jawab, artinya tingkatan nada yang keempat, maka tekanan intonasinya lagi meningkat, yaitu di dahi kita, sehingga pada waktu kita tinggikan, dahi kita itu mengernyit dan badan kita agak kita turunkan supaya tekanan nada suara itu menjadi sempurna. Nah, itulah teori tentang bagaimana kita memulai membawakan irama atau nada-nada suara di dalam Al-Quranul Karim, yaitu irama Bayyati Husaini. Ini adalah kami tujukan kepada para pemula-pemula qari atau qari'ah, sehingga dengan demikian untuk melakukan Al-Quran tidak ada istilah sulit, tetapi sungguh sangat mudah sekali, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin atas kemudahan ilmu Al-Quran untuk dipelajari. Kalau kita perhatikan dalam surat Al-Qamar, sebanyak beberapa ayat yang menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Sungguh, kalau Allah sudah menyatakan sungguh, telah aku mudahkan, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semudah-mudahnya untuk mengkaji, mempelajari ulumul Quran, baik bacaannya, baik tarjimnya, baik penafsirannya, baik itu pemahamannya, baik itu penghafalannya, serta mengajarkan, semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah sangat sedikit di antara orang-orang yang beriman yang mau mengkaji tentang ulumul Quran ini. Nah, inilah muqaddimah yang kami berikan pada pecinta-pecinta Al-Quran di mana saja Anda berada, baik itu yang berada di Masjid Al-Huda ini, baik itu pecinta Al-Quran yang sedang menyimak di YouTube maupun di Facebook. Itu semuanya adalah kemudahan-kemudahan kita untuk mengkaji dan mempelajari tentang seni membaca Al-Quran, yaitu qiraatul Quran dengan melagu. Karena Rasulullah SAW
telah bersabda, Zainul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang merdu. Suara yang merdu, lagu yang merdu, tiada lain adalah suara Arabi, lagu Arabi. Di luar daripada lagu-lagu Arabi, itu sifatnya adalah tercelah. Jadi oleh karena itu disunahkan kita itu membacanya dengan suara dan lagu-lagu Arabi seperti irama Bayyati Husaini, irama Sobah, irama Hijazi, irama Nahawan, irama Rash, irama Sika, dan irama Jiharka. Itulah kaidah lagu yang Allah turunkan dari samawi, dari langit, menyertai dengan dibacakan firman-firman Allah. Karena itulah di seluruh penjuru dunia pasti akan sama apa yang dinamakan lagu Bayyati Husaini sampai dengan lagu Jiharka, sebanyak 7 bentuk lagu. Nah sekarang dibuka surat Ad-Duha, yaitu pada surat juz 30, sehingga kita bersama-sama dapat mudah menirukan dengan nafas-nafas yang pendek. Karena apa yang kami contohkan ini, tujuan kami adalah menghantarkan para pemula-pemula yang benar-benar ingin belajar tentang nagam atau seni membaca Al-Quran. Baiklah, sudah dibuka semuanya? Yang di rumah insya Allah sudah dibuka surat Ad-Duha. Dimulai nada dasar Qaror, ambil nafas, ditahan di diafragma. Tekanan dasar adalah di dada dan leher supaya ditutup. Jadi jangan dibuka. Kalau dibuka, suara itu tidak keluar secara sempurna. Coba perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dada dibusungkan, leher ditutup, dan tekanan suara ada pada perut kita. Coba ambil nafas sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus sekali. Demikian pula nada suara yang kita bawakan pada basmalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Busungkan dada, tutup lehernya, tekan suara di perutnya. Ambil nafas, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali. Kalau yang kami contohkan ayat yang pendek, ini menunjukkan bahwa mereka-mereka yang pernafasannya itu sangat pendek sekali, berarti mampu ikut belajar bersama-sama. Kalau ini sudah bisa diterapkan, tentu akan kita terapkan ayat yang cukup panjang, artinya setengah baris atau sampai 1 baris. Nah, dengan demikian kita akan terus berlatih tentang pernafasan dan suara. Nah, sekarang irama Bayyati Husaini, nada Qaror. Wadduha.
Karena ini dua harokat, maka intonasi pada huruf dhad yang istiqalah kita beratkan suara dhad itu dengan baik. Wadduha. Coba sama-sama. Wadduha. Bagus sekali. Kemudian bentuk yang kedua dalam suara qarar irama bayyati husaini. Wal-laili idza saja. Coba sama-sama. Wal-laili idza saja. Kita sempurnakan. Dalam suara qarar memang kita bawakan minimal dua bentuk. Kalau kita sempurnakan menjadi 3 bentuk, maka irama itu akan lebih indah dan dinamis. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Coba ambil nafas sama-sama. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bagus sekali. Ini yang dinamakan irama bayyati husaini, nada suara qarar, terdiri dari 3 bentuk ya. Sekarang kita naik ke suara nawa, yaitu suara sedang. Intonasinya tadinya berada di perut, sekarang di tenggorokan. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Nah, ini nadanya sudah mulai naik ke tenggorokan ya. Walal akhiratu. Coba ambil nafas. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Bagus sekali. Ini bentuk 1. Kemudian nada nawa bentuk yang kedua. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatawda. Nada sudah mulai naik. Wala sawfa sudah mulai naik. Masih tetap intonasinya ada pada tenggorokan ya. Coba ambil nafas sama-sama. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatawda. Baru kita pindah tingkatan nada suaranya ke tangga 3. Kalau tadi tangga 2 yaitu nawa, tangga 3 adalah jawab. Nah, intonasi tekanannya itu ada pada al-jauf, rongga mulut. Coba perhatikan perkembangan tekanan nada dari perut, dari leher, sekarang ke al-jauf, yaitu mulut ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, ini sudah nampak sekali, agak bebas kita. Leher sudah terbuka. Waktu nada qarar, leher ditutup. Waktu nawa, suara pada tenggorokan. Nah, pada waktu jawab, leher sudah terbuka. Coba perhatikan. Alam yajidka yatiman
Coba ditirukan suaranya. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Kemudian bagaimanakah kita akan bisa mencapai tangga yang keempat, yaitu jawabul jawab? Dengan amat sederhana sekali. Kita memasuki nada jawabul jawab itu dengan kita turunkan suara kita, baru kita angkat suara itu setinggi daripada nada jawabul jawab. Coba diperhatikan. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, jadi waktu memancing tata caranya yaitu karena dinamika dan harmonisasi suara kita turunkan supaya kita bisa menaikkan nada itu dengan baik, ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Jadi waktu-waktu tinggi leher ini terbuka, badan agak diturunkan. Kalau memang lebih tinggi lagi, kepala kita miringkan. Jadi leher ini membantu suara itu akan lebih melengking lagi. Kalau misalkan tinggi lagi, kepala yang diturunkan, badan diturunkan sampai intonasi itu ada di dahi kita. Itu teorinya, ya. Coba wa wajadaka. Coba sama-sama. Wa wajadaka dhallan fahada. Itu yang dinamakan irama Bayyati Husaini jawabul jawab. Nah, sekarang kita memasuki lagu yang kedua, yaitu irama sobah. Sobah pertama itu dinamakan sobah maqam. Coba diperhatikan. Wa wajadaka ailan fa'awna. Jadi pada waktu alunannya itu harus dengan lembut dan dhu, perasaan. Wa wajadaka ailan fa'awna. Fa'aw itu lain dibaca secara rahawa. Fa'awna. Coba ambil nafas semuanya, ditirukan. Wa wajadaka ilan fa'awna. Kemudian variasi dalam irama soba, yaitu soba ma'al ajam, ada kalanya soba ma'al ajam ma'an nakris. Jadi soba ma'al ajam yaitu irama soba dengan sisipan lagu yang asing, ya, al-ajam. Jadi bacaan dengan suara yang agak miring. Ini ayat yang kita bacakan cukup pendek, sehingga diharapkan pecinta Al-Quran bisa mudah memahami tentang lagu-lagu Al-Quran yang kami contohkan ini. Variasi soba yaitu
soba ma'al ajam. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ini pada waktu intonasi di dahi kita, pada saat yatima itu dialunkan secara tajam sehingga kita berusaha untuk mentadabburi, menghayati suara dan lagu yang kita keluarkan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Coba ditirukan sama-sama, ambil nafas. Kemudian kita akan memberikan contoh, yaitu soba ma'al ajam dan ma'an nakris. Al-ajam dengan sisipan lagu yang asing, mengalun-alun, dan intonasi akhirnya itu ditinggikan. Itu yang dinamakan soba ma'al ajam ma'an nakris. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Pada waktu tekanan ila fala itu intonasinya sangat dibutuhkan dengan keyakinan bahwa kita mampu mencapai suara yang tinggi itu. Coba ditirukan sama-sama ya. Ambil nafas. Iya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, bagus sekali. Kemudian disempurnakan irama bayyati menjadi soba dan nantinya menjadi hijazi dan irama-irama selanjutnya. Sehingga di dalam surat Ad-Duha ini ada dua lagu bayyati Husaini dan lagu soba dengan variasinya. Nah, sekarang kita sempurnakan lagu sobah ini sehingga bisa menutup secara harmonisasi dan dinamika yang indah. Coba perhatikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi intonasinya disesuaikan tadi dengan tanhar yang naik, kemudian naik kita nadanya baru diturun. Nah, harus begitu, baru dimain-mainkan perasaannya itu ya. Coba ditirukan sama-sama. Nah, inilah lagu-lagu Al-Quran yang tadi telah kami teorikan. Irama bayyati Husaini di dalam tingkatan 4 tangga telah kami contohkan pada surat Ad-Duha. Cukup pendek dan cukup mudah untuk dicoba dan ditirukan. Mulai nada qarar, nawa, jawab, dan
jawabul jawab. Kemudian kita berikan lanjutan lagu yang beriringan, yaitu irama sobah maqam. Sobah maqam tentunya iramanya cukup sederhana sebagai pembuka daripada lagu sobah. Kemudian variasinya sobah ma'al ajam, kita tingkatkan suaranya sedikit dan dikembalikan pada nada dasar yang semula. Barulah kita berikan variasi sobah ma'al ajam ma'an nakrish. Ini nadanya waktu ila fala tanhar itu dinaikkan, baru ditutup kesempurnaan irama sobah itu dari nada yang kita akhiri tadi dengan suara tinggi, yaitu fala tanhar, baru wa amma itu harus naik, jangan diturunkan, nanti fals, tidak imbang. Jadi harus wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kalau kita imbang seperti itu, maka irama yang kita bawakan ini akan baik dan indah kalau kita sampaikan ayat-ayat Al-Quran ini. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, zainul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran ini dengan suaramu yang merdu, dengan tadabbur makna yang ada pada Al-Quranul Karim. Saya kira demikian, pecinta Al-Quran, para talil Quran yang berada di rumah, dan para jamaah yang berada di Masjid Al-Huda, mudah-mudahan rahmat Allah menyertai kita bersama. Dan awal tahun 2022 ini kita mulai mempelajari dasar lagu-lagu Al-Quran, yaitu surat Ad-Duha, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang tentu akan kita lanjutkan dengan lagu-lagu berikutnya yang harus kita kenal, yaitu irama Hijazi dengan variasi-variasinya, lagu Nahawan dengan variasi-variasinya, lagu Rash dengan variasi-variasinya, lagu Sika dengan variasi-variasinya, dan terakhir adalah lagu Jirharka dengan variasi-variasinya. Wa insya Allah 7 lagu akan Ustadz contohkan kepada semua pemula pecinta Al-Quran. Wa insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kembali bisa mendengarkan pelajaran daripada lagu-lagu Al-Quran ini dengan tekun, dengan istiqomah. Wa insya Allah pasti Allah akan memberikan keilmuan itu kepada kita bersama, sehingga manfaat di dalam kehidupan kita di dunia maupun kelak di akhirat. Kita akhiri dulu bersama-sama. Shadaqallahul azim. Sama-sama. Shadaqallahul azim. Nasudaqallahul azim. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuril hikmatil Qur'an ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman tayyibah. Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
kami memberikan kesempatan pada para talil Quran di rumah, apabila ada yang mau menanyakan apa-apa tentang nagom, intonasi suara dan lain sebagainya, bisa dihubungi dengan nomor HP 081333723553. Bisa ditanyakan melalui WA. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kami akan berkesempatan dengan izin Allah untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan. Ila liqa' ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.